Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program Anugerah. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, hari ini dalam program Anugerah kita mengambil tema melukis harapan menyulam kemandirian. Narasumber kali ini bersuara melalui seni nih pemirsa, menghasilkan karya lukis digital dan sulaman yang luar biasa. Kini ia bernaung di bawah brand miliknya sendiri, namanya adalah Nia Craft Made with Love. Nah, brand ini menjadi ruang ekspresi sekaligus laboratorium nyata buat dia untuk belajar mengelola sebuah unit usaha. Nah, kita akan simak gitu ya bagaimana perjalanan yang dia lalui dalam membangun karya-karya tersebut. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Di samping saya ada Firnia Ardita Isnaini, pelukis digital dan juga penyulam, pemilik Nia Craft Made with Love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik ya. Nia ditemani dengan ibundanya, ada Ibunda Ari Jatmikowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ari. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kabar baik, sehat hari ini, Ibu? Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada ibu gurunya dari SLB Autis Alamanda Surakarta, Ibu Wilis Palupi, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lama nggak jumpa Bu Wilis. Iya. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bu Wilis hari ini menghadirkan siswanya yang berprestasi juga gitu ya dalam hal melukis dan juga menyulam gitu. Mbak Nia sekaligus tadi pemilik Nia Craft, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini kita mau cari tahu dulu gitu ya, untuk Nia Craft ini sebenarnya usahanya seperti apa, Bu Wilis? Apakah memang dari Mbak Nia sendiri atau dari sekolah juga mendukung gitu? Iya. Jadi sebelumnya terima kasih sekali untuk kesempatannya kami pada sore hari ini bisa hadir di Anugerah. Jadi Nia Craft ini memang inisiasi dari kelas. Jadi sebenarnya berawal dari saya melihat kemampuan anak-anak yang dengan talentanya ini menyulam dan juga melukis digital. Jadi setelah itu saya berpikir saya pengen anak-anak juga punya unit usaha yang itu bukan hanya sekedar outputnya uang semata gitu, tetapi ini menjadi ruang untuk anak-anak berkarya, menjadi jembatan bagi anak-anak untuk belajar banyak hal dari komunikasi, dari manajerial karya sendiri, kemudian manajerial waktu dan sebagainya gitu. Dan harapannya ini tidak terhenti di kelas, jadi memang outputnya nanti ini menjadi unit usaha keluarga gitu, jadi membantu anak-anak untuk bisa berkembang lebih gitu. Jadi untuk pembuatan brandnya ini kita diskusi bareng ya Mbak Nia. Ya, jadi waktu itu Mbak Nia mau dikasih apa namanya gitu ya. Jadi waktu itu ada satu lagi temannya juga, dua, mohon maaf, ada Fatsun dan juga Zona yang merintis juga gitu, dengan talentanya masing-masing, dan Mbak Nia fokus di melukis digital dan menyulam. Ya, sampai kemudian lahirlah Nia Craft ini, dan untuk saat ini memang masih dijembatani di sekolah untuk penjualannya, dan berkaryanya juga masih kebanyakan juga di sekolah dan dilanjutkan di rumah seperti itu. Masya Allah, di sekolah dan juga di rumah. Berarti juga ada dukungan dari Bunda Ari nih ya dalam Nia Craft ini, luar biasa, Masya Allah gitu. Nah, Bunda Ari nih gimana nih lahirnya Nia Craft ini? Apakah ide dari Nia atau Bunda juga kasih ide nih dulu waktu Nia mau bikin Nia Craft ini nih, Bunda? Menikah arahin pun saking Bunda dari Bu Wilis. Bagaimana saat itu Bunda mendengarkan saran dari Bu Wilis? Oh, ternyata anak saya bisa nih buat brand, buat produk gitu. Kalau dari Bunda tanggapannya seperti apa dulu? Ya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bunda Wilis selaku wali kelas anak saya yang bisa mengantarkan Nia sampai bisa seperti ini ya terlihat. Masya Allah gitu ya. Ini juga berkat dari Ibu Ari juga gitu ya, Bu Wilis ya. Tentu dengan orang tua juga sangat berperan penting gitu ya dalam perkembangan anaknya gitu. Masya Allah. Nia nih, apa nih artinya Nia Craft nih buat kamu?
belum tahu. Belum tahu ya. Tapi yang penting Nia Craft ini jadi wadah gitu ya buat kamu gitu ya, untuk kamu berkarya. Ini ada banyak banget nih karyanya. Ini melukis, di sana melukis gitu ya pemirsa, Anda bisa lihat gitu. Ini menyulam ya Nia. Iya. Ini menyulam juga, tapi Dibikin bros. dibikin bros. Masya Allah, cantik banget nih pemirsa ya, menyulam, dibuat bros. Ini produknya Nia juga nih. Nia, bikin kayak gini belajarnya kamu dari mana? Dari Bu Wilis. Dari Bu Wilis. Tapi sekarang kamu udah bisa bikin ini sendiri ya? Bisa ada di rumah Bisa. ya Mbak Nia. Bisa, Insya Allah. Kamu tahu menyulam itu awalnya kamu tertarik sendiri atau kamu diajarin Bu Wilis terus kamu wah seru nih ternyata. Nah kalau dari Nia sendiri gimana dulu awalnya? Awalnya dulu itu diajari Bu Wilis. Sampai sekarang udah bisa sendiri. Alhamdulillah. Kamu awalnya diajarinnya ngelukis atau nyelam dulu? Diajarinya semua. Oh semua diajarin. Terus kamu pilih melukis dan menyulam gitu ya Nia ya? Iya. Oh Masya Allah luar biasa gitu. Kalau Nia sekarang lagi suka kegiatan apa nih Nia di rumah? Saat bosan bikin itu. Bikin ini? Iya. Bros ini ya? Oh Iya. Masya Allah. Ini kalau bros ini kamu butuh berapa hari ngerjainnya? Kerjanya kalau enggak tuh 1 hari atau 2 hari. Oh ngebut ya ini berarti ya? Ngebut 2 hari gitu. Nah kalau nyulam ini berapa hari nih kamu ngerjainnya? Belum selesai sampai seminggu atau 7 hari. Semingguan, Masya Allah luar biasa gitu. Nah dari semua karya yang Nia buat gitu ya, mana karya yang paling Nia sukai dan sayangin? Semua. Semuanya? Iya. Oh, Masya Allah. Selain karya-karyanya disimpan di sekolah, kamu juga nyimpan karya kamu di rumah enggak? Iya. Ditaruh di mana? Dipajang kah atau ditaruh di lemari? Dipajang. Dipajang gitu ya. Banyak Iya. karya kamu di rumah? Iya. Alhamdulillah, Masya Allah gitu. Nah kalau belajar menggambar digital ini kan berbeda ya Bu Wilis ya dengan menggambar kayak gini pakai krayon atau pakai pensil gitu ya pemirsa ya. Nah bagaimana dulu Bu Wilis mengajarkannya ke Nia Ibu? Oh ya, nggih. Jadi sebenarnya inisiasi digital ini awalnya dari masa pandemi gitu. Iya. Karena sebelumnya kalau di alam Anda memang semua kami belajarkan gitu. Jadi sebelumnya ini juga melukis konvensional, kami belajarkan secara berkala gitu, ada penjadwalan. Nah, pandemi itu memang mengubah semuanya gitu. Digitalisasi mendadak harus tetap pembelajaran gitu jarak jauh, sehingga salah satu hal yang waktu itu menjadi concern kami adalah penggunaan gadget ini ya gawai. Begitu mulai masuk memang kebanyakan anak-anak sudah adiksi ya Bu. Dia juga nih ya Bunda ya? Iya, dia juga salah satunya mengenal HP juga dari pandemi itu ya Bu. Karena memang kami mengirimkan materi belajarnya juga lewat handphone waktu itu. Nah minusnya ya itu jadi keterlekatannya tinggi. Jadi alternatif untuk membelajarkan hal yang positif dari gadget ini, saya coba inisiatif waktu itu mulai mengenalkan menggambar digital gitu. Jadi sebenarnya awalnya dari situ gitu. Masya Allah, jadi dialihkan gitu ya kesenangannya bermain gadget nih, kita alihkan dengan kesenangan yang bermanfaat gitu ya. Ada menggambar digital itu tadi gitu, luar biasa. Nah kalau kesehariannya nih Bunda Ari, Nia di rumah seperti apa nih untuk mengisi waktu? Biasanya Nia tuh ngapain Bunda? Ya, kadang bantu-bantu mamanya bangun tidur tuh sholat, tapi sholat nanti kadang bantu mamanya ke dapur gitu. Habis itu kalau sekolah nggak usah, maksudnya dia udah mandiri sendiri Mbak. Suka bantu-bantu mama ya Nia ya? Iya. Kamu paling suka bantuin apa Nia? Bikin adonan, bikin adonan. Bikin adonan buat apa? Itu galantin dari ayam. Oh Itu gitu. buat bola ayam. Nggih. Nanti dia ikut buat buletin kan. Bulet-buletin gitu suka kamu ya. Ya Allah, luar biasa rajin juga nih ya bantuin mamanya di rumah gitu. Nah kalau pada seni nih Bunda Ari gitu ya, apakah Nia ini sudah terlihat nih ketertarikannya dari kecil tentang dunia seni dan melukis dan menyulam ini Bunda? Sebelum diarahkan sama Bunda Wilis, dia juga semuanya pengen dicoba Mbak. Tapi ternyata diarahkan Bunda Wilis, dia senangnya menikah. Untuk melatih emosinya kan menyulam menikah. Terus sama diajarin Bunda Wilis sama ini buat digital nih, kalau gambar digital menikah buat apa nih?
untuk meredam emosinya. Kan emosinya masih naik turun Ya berarti ada sempat waktu di mana Nia ini emosinya masih kurang bisa terkontrol gitu ya Bu Dan ya. Lah itu saya juga berterima kasih lagi sama Bunda Wilis karena dengan dikasih materi menyulam menikah kalian melukis digital itu juga bisa mengubah emosinya Nia juga. Kalau sebelumnya nih Bunda, kalau sebelum dikenalkan dengan menyulam, melukis, biasanya keluarga di rumah, kalau Nia misalnya emosinya lagi nggak stabil gitu, kalau keluarga gimana Bunda mengatasinya? Oh iya, kalau itu saya diamkan dulu Mbak. Soalnya kalau dia ngomong, saya ikut ngomong, nanti emosinya malah tambah. Saut-sautan ya Bunda? Malah tambah ngaten. Terus akhirnya ya itu dia ngomong, saya biarin aja ngomong gitu, saya biarin aja. Terus lama-lama habis kalau sudah agak reda emosinya, saya kasih tahu ngaten. Ya udah kalau udah gitu dia juga akhirnya bisa paham. Tapi memang untuk anak saya yang istimewa menikah harus dikasih tahu berulang-ulang. Ngaten. Jadi mboten sekali dikasih tahu harus bisa, itu nggak bisa untuk anak saya, anak Nia, terutama Nia nih. Harus berkali-kali diingatkan terus ngaten. Masya Allah sabarnya ya Bu Wilis ya, luar biasa Bunda Ari. Hanya luar biasa sekali. Sabarnya nggak ada batasnya. Kadang ada emosinya juga. Manusiawi Bunda ya. Tapi tetap gitu ya dengan sabar gitu ya, mendengarkan Nia berbicara, meluapkan emosinya gitu ya Bunda ya. Kalau sudah tenang. Karena yang mengasih tahu nih Bunda Wilis gitu. Jadi yang belajar gak cuma Nia nih luar biasa, Masya Allah. Bunda Ari juga belajar gitu dari Bu Wilis gitu, luar biasa. Nah Ibu Wilis nih dulu kalau Ibu ingat gitu ya, bagaimana nih awalnya dulu Nia saat masuk ke SLB Alamanda Ibu? Yang paling terlihat komunikasi masih sangat terbatas, kemudian konsep diri dan manajerial emosi. Jadi kayak mungkin kalau bahasa Jawanya itu seling surup gitu ya, orang sering bilangnya seperti itu. Ini kok enggak apa yang mau kita sampaikan itu menangkapnya memang berbeda. Jadi butuh strategi tersendiri untuk menyampaikan sesuatu pada Nia sampai benar-benar dipahami. Contohnya misal suatu waktu Mbak Nia ini marah ke ayah gitu, terus di kelas ya berulang kali udah nggak usah, ada ayah aja ya biar pergi. Saya tidak bisa langsung menyampaikan bahwa ayah itu sosok yang penting gitu ya. Ya ini Bu Wilis cuma cerita aja ya Mbak Nia. Nggak apa-apa. Pas ngadu kan jadi nggak berani membela. Nggak apa-apa. Kan sekarang Nia sudah hebat. Iya. Jadi strateginya adalah saya bikin tulisan, terus saya dari secara teknis ayah seperti apa, fungsi-fungsinya di rumah, tugas-tugasnya yang Nia rasakan keterkaitannya. Jadi misalnya yang memberi uang belanja mama ayah, misalnya gitu, dia isi ayah. Terus yang membeli motor itu siapa? Ayah. Sampai kemudian yang detail-detail gitu banyak ayah. Oh, jadi semuanya ayah ya Mbak Nia? Iya juga ya. Baru ke situ, nah baru kami kaitkan lagi. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Nia bilang nggak ada ayah gimana? Oh jangan, nanti aku nggak bisa sekolah, nanti mama nggak ada yang gaji. Ya, jadi jajan ya. Jadi Dan aku juga bisa ngomong ke adik, kan punya adik. gitu. Jadi maksudnya memang butuh strategi tersendiri. Jadi sama pun juga sama dengan yang di rumah memang butuh trik khusus sampai kemudian itu dipahami Nia. Gitu. Masya Allah. Dulu berarti sering berantem sama ayah kamu Nia ya? Iya, waktu mandi pakai air panas itu. Jadi Ribut sama ayah. Jadi kondisi memang karena secara emosional masih masih fluktuatif. Gitu. Tapi sekarang udah rukun ya sama ayah ya? Tambah sayang sama ayah? Sering ketawa di rumah. Sering ketawa. Bercanda. Dia juga seneng ya, sering bercanda sama ayah gitu. Masya Allah. Nah, tadi kan untuk meregulasinya akhirnya Bu Wilis menyarankan gitu ya untuk menyulam dan juga melukis ini. Nah, kenapa nih pada akhirnya Bu Wilis memutuskan untuk seni nih bisa jadi sarana regulasi emosinya dia gitu? Oke. Jadi ada beberapa hal di kelas yang memang saya belajarkan untuk dia bisa mengekspresikan emosinya. Jadi ketika mungkin on the spot sedang emosi, ada strategi khusus yang saya berikan. Jadi Mbak Nia kalau lagi berdiri duduk, terus setelah itu
anggap aja kita punya 5 lilin nih gitu. Jadi itu untuk meregulasi secara langsung ya waktu itu. Jadi saya selalu menggambarkan ke anak-anak termasuk Mbak Nia, ini Mbak Nia punya 5 lilin, coba ditiup dulu. Nanti kalau dadanya sudah nyaman ya sudah, nanti kita bicara gitu. Dan itu alhamdulillah cukup efektif gitu. Kemudian yang kedua menulis. Jadi saya sangat support sekali anak-anak untuk bisa mengekspresikan lewat tulisan. Jadi mereka punya buku diary di kelas yang mereka bisa menuliskan apa saja di situ, hal-hal yang apa membuat mereka senang, membuat mereka marah. Jadi semua labeling emosi yang mereka punya bisa mereka sampaikan di situ. Nah kemudian saya lihat salah satu pencetus emosi itu juga karena waktu luang. Jadi saya ingin waktu luang anak-anak itu lebih produktif, tetapi sebenarnya mereka belajar banyak hal dari situ. Nah, saya coba ke beberapa keterampilan, di sekolah juga ada banyak keterampilan yang kami belajarkan, tapi memang dari situ kami mengkurasi Nia lebih maksimalnya di sini gitu. Yang pertamanya di menyulam, kemudian di menggambarnya. Nah, menggambar ini didukung dari menulisnya itu juga. Jadi ketika menulis di buku diary nanti ada narasi berupa gambar. Gitu. Jadi makin terlatih ini menggambarnya begitu. Nah saya melihat itu cukup efektif karena anak-anak belajar untuk tenang. Anak-anak. Jadi ketika awal menyulam saat kondisinya emosional dia melihat ini jadi jelek karena jadi kerutannya tarikannya menjadi kuat. Lalu saya bilang, iya karena tadi Mbak Nia kenapa? Ya aku marah-marah misalnya gitu. Jadi besok lagi kalau mau menyulam harusnya gimana? Ya biar dadaku enak dulu gitu. Jadi itu cara melabel anak-anak tentang emosinya gitu. Jadi saya melihat sejauh itu di kelas cukup efektif untuk meregulasi emosi anak-anak dan justru menguatkan komunikasi juga gitu. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Bunda luar biasa nih, Bunda juga jadi belajar ya Bunda ya bagaimana untuk meregulasi emosi nih ya yang mungkin sempat labil, sempat nggak jelas gitu mungkin ya Bunda juga sempat pusing wah gimana nih caranya. Nah setelah berkonsultasi itu dengan guru pastinya juga lebih bisa untuk mencari jawabannya gitu. Masya Allah luar biasa. Nah Bunda nih kalau di rumah apa nih yang bikin Bunda tuh bangga terus sama dia kalau di rumah Bun? Kalau anaknya tuh nggak bisa dikasar Mbak. Kalau disuruh apa-apa itu harus kita ngomongnya tuh harus pelan, nggak ngusuh istilahnya kalau Jawa gitu. Dia langsung kerjain, buatan nggak ngambek nggak apa ngaten. Itu ya yang Bunda bangga sama Nia ya. Biasa rajin ternyata ya, Masya Allah gitu. Luar biasa ini ya kamu. Gimana nih setelah kamu menyulam, setelah kamu melukis, kamu kalau marah-marah rasanya jadi gimana? Tidak enak. Nggak enak. Jadi kalau kamu lagi marah biasanya kamu ngapain? Sembunyi kamar. Oh, sembunyi di kamar. Ngapain di kamar biasanya? Diem aja? Sembunyi di kamar. Itu istighfar, tidak rebahan. Oh gitu. Lama-lama jadi nggak marah lagi ya Nia ya? Iya. Oh Masya Allah. Ini juga peran keluarga juga luar biasa ya Bu Wilis ya. Keluarga juga bisa mengerti gitu. Kenapa sih anaknya tiba-tiba lari ke kamar gitu ya Bunda ya? Oh mungkin dia lagi marah gitu. Nah diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk dia bisa mendamaikan dulu mungkin marahnya kenapa gitu. Istighfar tadi rebahan luar biasa. Ini kan juga arahan dari sekolahan, terutama Bunda Wilis juga yang mengajari Nia gitu ngaten Mbak. Luar biasa. Nia, Bunda dan juga Bu Wilis ini pastinya kita akan lanjutkan gitu ya, tapi kita istirahat sebentar. Baik, pemirsa MTA TV tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, WA chat dan juga WA call di nomor 0811 2553 3000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Anugerah, masih dengan tema Melukis Harapan Menyulam Kemandirian. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 2553 3000. Kita masih bersama dengan Nia, Bunda Ari dan juga Ibu Wilis dari SLB Alamanda Akti Surakarta.
kita gitu ya. Masya Allah, tadi kita sudah cerita-cerita terkait karya-karya dari Nia. Ada Nia Craft, ini ada bros gitu ya, ada sulaman, ada lukisan juga gitu. Ini karya Nia semua yang tentunya juga didukung oleh Bu Wilis selaku gurunya dan juga Bunda Ari gitu ya, ibundanya gitu. Masya Allah, luar biasa. Kita juga tadi sudah cerita-cerita bagaimana perjalanan Nia gitu ya, meregulasi emosinya, bagaimana perjalanan Nia untuk belajar meregulasi emosi lewat seni-seni yang dia kerjakan gitu ya, bersama dengan teman-teman di sekolah dan juga ibu guru yang ada di sekolah gitu. Nah, kita mau cerita dulu nih Bunda Ari, waktu pertama kali Bunda Ari tahu gitu ya, Nia didiagnosis autisme. Bagaimana Bunda Ari menghadapinya dan keluarga? Pertama-tama dulu saya masukkan TK reguler, Mbak. Terus anaknya itu nggak bisa diem, ngerecokin teman-temannya. Saya WA ayahnya, ayahnya nggak percaya. Ayahnya bilangnya cuma, alah masih kecil mah biasa gitu. Terus suatu saat ayahnya saya suruh nunggu, biar ayahnya lihat sendiri gitu. Nah, ternyata ayahnya lihat sendiri, ternyata Nia ngaten. Terus akhirnya sorenya dibawa ke psikolog anak. Terus di sana di assessment, ternyata Nia itu ADHD, ngaten ya. ADHD ringan. Jadi awalnya autis ringan. Memang sekolah di TK biasa ya, Bunda Ari ya. Lalu setelah itu kok kayaknya ada yang aneh gitu. Dibawalah ke psikolog, didiagnosa ADHD awalnya ya. ADHD sama hiperaktif. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Ibunda? Terus saya juga akhirnya saya tanya psikolognya, itu katanya anaknya harus ikut terapi okupasi sama terapi bicara anaknya. Terus saya masukkan ke terapi bicara, ke tempat terapi bicara sama okupasi tadi di klinik yang saya psikolognya di situ sampai lama juga, 5 tahunan ada. 5 tahun. Di klinik itu, setelah itu kok nggak ada perkembangannya, ngaten. Terus padahal anak saya juga saya masukin TK inklusi, TK inklusi 1 tahun, Mbak. Juga nggak ada perkembangannya. Terus lulus dari TK inklusi, saya cari sekolah yang cocok buat dia. Terus cari sekolah ke mana-mana gitu, saya cocoknya dilala kok ke Alamanda, ngaten. Saya bertemu sama Bunda Wilis, berterima kasih sama Bunda Wilis lagi. karena lewat Bunda Wilis menjelaskan kalau program dari Amanah gini ngaten. Terus saya lihat kekeluargaannya juga bagus, Masya Allah, kayak keluarga sendiri ngaten. Terus akhirnya ya saya masukkan ke Alamanda. Lah waktu di Alamanda ini kok lambat laun Nia itu ada perkembangannya. Gitu iya. Perkembangannya juga pesat, Mbak. Ketimbang saya masukkan terapi di klinik-klinik kok. Oh gitu. Iya. Berarti masuk SD langsung di Alamanda ya, Bunda ya? Masuk SD langsung Alamanda. Sampai sekarang? Sebenarnya pengennya SMA-nya juga di situ. Tapi belum ada ya, Bunda ya? Oke. Semoga nanti ya bisa semoga besok-besok ada untuk SLB Alamanda gitu. Nah, berarti sekarang sudah kelas 9, kelas 3 SMP, Masya Allah gitu ya. Dipertemukan dengan sekolah yang cocok gitu ya, Bunda ya, luar biasa. Cocok semuanya, Mbak, pokoknya. Luar biasa. Nah, kalau selama Bunda dan juga suami dan juga ayah gitu ya, menemani Nia dalam perjalanan Nia mencari sekolah, dalam perjalanan Nia juga menjadi luar biasa seperti sekarang, lebih hebat, lebih pintar, bagaimana tantangan terbesar yang Bunda dan juga keluarga alami ini? Pertama itu kan anaknya memang nggak bisa diatur, masih semaunya sendiri. Ya, tetapi tetap saya bawa, saya nggak malu. Sama tetangga. Bahkan saudara sendiri aja kadang ngomongnya itu nyelkit gitu loh, nggak istilahnya nyakitin hati, tapi tetap saya lapang dada, tapi lambat laun Nia terus akhirnya saya konsultasi lagi sama Bunda Wilis Malih. Biarin aja, Bu, pokoknya kalau kemana-mana Nia diajak aja, biar Nia tahu nama-nama, nanti Nia juga bisa sendiri, ngaten. Terus tetap saya ajak jagong, ke mall itu saya ajak. Memang anaknya nggak bisa diatur, Mbak, maaf, lari sana lari sini gitu. Terus
tetap aja saya bawa kemana-mana, tetap saya bawa. Saya juga nggak malu. Masya Allah. Iya. Ya, yang mungkin yang kadang saya agak risih itu kadang orang-orang tuh pada ngeliatin tatapannya kan juga beda, ngaten. Anaknya ini apa kok nakal brandingnya itu anak nakal gitu loh. Sampai sekarang pun di tetangga saya di kampung saya juga gitu. Mandang dia tuh ya kayak bukan anak normal lah ngaten. Padahal kalau nyun sewu kalau untuk orang-orang yang berpendidikan mereka juga pada tahu Nia itu seperti apa ngaten saged. Dia itu kalau dibandingkan sama maaf nggih, mboten kok melebih-lebihkan Nia. Nia dibandingkan temennya yang sebaya yang reguler, yang normal, sekolah di reguler, itu Nia itu jauh lebih jauh lebih bagus anak saya ketimbang teman tetangga saya menikah ngaten nggih. Ini juga yang buat Bunda Ari juga bangga gitu ya. Sebagaimanapun kondisinya tetap Bunda Ari bawa kemanapun, Bunda Ari kenalkan pada dunia luar gitu ya. Kenalkan untuk main di mall, kenalkan untuk main wisata gitu ya Bunda ya. Kenalkan meskipun dengan susah payah tetap gitu ya, luar biasa. Nah, omongan-omongan orang-orang ini yang biasanya bikin gentar nih Bu Wilis untuk orang-orang tua yang mungkin punya kondisi yang sama gitu. Nah, kalau dari Bu Wilis seperti apa nih memahamkan ke orang tua yang mungkin mulai duh Bu, saya kayaknya nggak berani bawa anak saya keluar lagi gitu. Kalau dari Bu Willy seperti apa untuk menenangkannya? Gitu? Kalau di Alamanda kami coba pendekatannya itu luar dalam gitu ya. Kami juga ada kunjungan ke rumah gitu yang dari situ kami jadi tahu profil anak secara holistik dan keluarga gitu. Bagaimana keseharian anak-anak gitu. Pendekatannya ke tiap orang tua juga tentu berbeda nih, karena ini persoalan penguatan di hati gitu. Nah, kami banyak juga berusaha mensupport melalui pertemuan-pertemuan komite dari cerita-cerita sesama orang tua yang sudah berhasil atau sudah bisa menata diri, bagaimana meregulasi diri dulu dari sisi orang tua. Itu saya rasa cukup membantu juga gitu. Jadi dari situ juga, selain juga tentu pendekatan secara personal. Saya ingin selalu menyampaikan ke orang tua bahwa Bapak Ibu kita itu tidak pernah bisa mengontrol ya kata-kata orang lain. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita yang bisa mengontrol respon kita. Nah, tapi bagaimana kita bisa merespon yang baik gitu. Nah, penerimaan. Jadi memang fase penerimaan itu harus ada dulu gitu. Karena sebenarnya tantangan ketika membersamai anak-anak itu justru datang dari orang tua dulu. Apakah sudah sesiap apa gitu. Karena kalau tidak siap lahir batin ya nanti muaranya ke anak gitu. Jadi mau kemana-mana stigma itu luar biasa sekali seperti itu. Seperti yang tadi digambarkan Ibu juga ke lingkungan sekitar keluarga juga tidak ada saja tantangannya seperti itu, belum lagi juga di masyarakat gitu. Tapi kami berusaha membantu sebisa yang kami mampu lakukan. Jadi salah satunya misalnya keberanian untuk menyampaikan itu juga ke masyarakat, itu salah satu hal yang positif gitu menurut kami. Ada salah satu orang tua murid yang juga waktu itu pindah rumah, kemudian datang ke pertemuan RT dan menyampaikan bahwa kami adalah keluarga dengan alhamdulillah ada titipan anak istimewa dan kami butuh dukungan dari masyarakat. Nah, untuk itu nanti kalau ada hal-hal yang memang kami perlu bantuan, kami mohon disupport seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu upaya supaya stigma itu tidak datang terus ada dalam di masyarakat gitu ya gitu. Bu Wilis ya. Masya Allah. Salah satu usahanya juga dengan Bunda Ari juga mengajak nih kemana-mana gitu ya, mengenalkan ya ke masyarakat gitu ya. Ini loh anak saya tuh nggak nakal gitu ya Bunda ya. Itu bukan anak nakal gitu. Ini loh Nia tuh gitu ya. Masya Allah luar biasa. Ini juga tekad dari orang tua ini yang utama ya Bu dan Wilis luar biasa. ya. Jadi setiap minggu itu kami komunikasi di Alamanda itu 24 jam dan setiap saatnya. Jadi misalnya Ibu sedang tindakan kemana gitu, ngendikan alhamdulillah ini. Jadi ada tantangannya gitu, misalnya ini lagi di jagongan Bu, lagi posisi jagong tapi Nia gini, nggak apa-apa Bu, nanti sebentar aja. Jadi dicukupkan aja, yang penting Mbak Nia ikut. Jadi perlahan gitu waktu itu juga ada step by stepnya. Ada tantrum di lokasi karena minta entah apa mainan atau tidak nyaman dengan situasinya seperti itu. Tapi hebatnya
besoknya lagi tetap diajak gitu. Nah Masya itu Allah, luar biasa loh. Bunda Ari Jadi loh, justru luar biasa. keberhasilannya datang dari keluarga juga gitu. Betul. Nah kalau dari Bunda Ari nih, untuk Bunda Ari juga bisa menguatkan gitu ya, mungkin orang tua di luar sana yang punya kondisi serupa, yang mungkin masih agak-agak ragu-ragu nih Bunda untuk ngajak anaknya keluar. Kalau dari Bunda Ari nih, pesannya seperti apa nih? Karena anak saya juga anak istimewa, pesan saya cuma satu, jangan malu mengajak anak kemanapun. Itu bisa buat pembelajaran anaknya juga untuk kedepannya lebih baik, Mbak. Iya, anak jadi nggak malu gitu ya, Bunda ya. Anak juga nggak malu, di samping nggak malu juga dia nggak merasa disisihkan gitu loh dari keluarga gitu. Karena ada keluarga yang di belakangnya yang selalu mendukung ya, Bunda ya, Masya Allah luar biasa gitu ya. Nah kalau Bu Wilis ini selama mendampingi Nia gitu ya, Bu Wilis ya, bagaimana istimewanya Nia dibanding teman-teman lainnya dalam prosesnya Nia sampai sekarang sudah hebat luar biasa ini Bu Wilis. Saya melihat Nia ini care dengan lingkungan, kemudian rasa ingin tahunya yang Masya Allah cukup tinggi sekali. Anaknya sangat ekspresif. Nah, jadi kami jadi langsung bisa tahu apa yang sedang dia rasakan, apa yang dia sedang pikirkan, karena memang sangat seekspresif itu gitu. Nah, jadi ketika kami mau mengoreksi secara komunikasi di hambatan-hambatan komunikasi yang masih luas gitu, bisa dengan mudah kami langsung lakukan karena Nia sangat ekspresif anaknya gitu. Jadi dari keingintahuan yang sangat tinggi ini, kemudian kepeduliannya ke lingkungan, ke teman-temannya kayak gitu, itu merupakan sesuatu yang luar biasa sekali yang kami rasakan dari perkembangan Nia sampai saat ini. Luar biasa, Masya Allah gitu ya. Ini juga tidak lepas pasti ya gitu ya pemirsa, dari peran orang tua dan juga guru yang ada di sekolah, luar biasa gitu. Nah Bu Wilis ini kan sudah mendampingi teman-teman atau anak-anak yang disabilitas gitu ya. Bagaimana Bu Wilis selama ini gitu ya, Bu Wilis mendampingi sekian tahun, sekian puluh tahun belum ya, sekian belas tahun dari 2001. 2001. Iya, sudah lama. Luar biasa. Bagaimana Sampun Bu Wilis? expert. Bagaimana, apa yang selalu Bu Wilis pegang nih untuk bisa tidak hanya pastinya juga ya mendidik anak-anak, tapi juga memahamkan juga ke orang tuanya nih Bu Wilis. Kalau dari Bu Wilis, keterbukaan gitu. Dari awal saya ketika bertemu Ibu juga saya sampaikan, Bu, jangan ada dusta di antara kita ya Bu. Maksudnya begini, ada orang tua yang suatu waktu saya tanya, Ibu, untuk ADL-nya apakah sudah bisa cebok sendiri? Sudah kok Bu, sudah bisa. Padahal sebenarnya maksud kami adalah itu bukan menjudge, tapi benar-benar kami dengan tulus bertanya, kalau memang belum, memang itu harus dibelajarkan dan kami siap membersamai itu gitu. Jadi ketika ada keterbukaan antara kami, menjadi mudah bagi kami supaya kami bisa menata program-programnya, kemudian respon lanjutannya yang ingin kami berikan itu seperti apa. Jadi menurut saya modal utamanya dari semua keseluruhan pembelajaran dan hubungan baik di sekolah dan di rumah dimulai dari keterbukaan itu gitu. Terbuka gitu ya antara orang tua dan juga guru gitu, dan mengatakan jujur gitu ya, memilih apa yang memang yang masih bisa diperbaiki, apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah terlaksana dengan baik gitu. Nah ini juga ada pertanyaan nih Bu Wilis. Assalamualaikum, izin bertanya, dari berbagai hasil karya Nia, apakah nantinya juga akan dipasarkan secara luas dari Adila di Solo? Masya Allah, terima kasih. Tentu ini memang unit usaha yang harapannya nanti berkembang sampai ke pameran-pameran seperti itu. Nah nanti selain harapannya ada offline, juga ada penjualan secara online yang saat ini masih dirintis untuk pembuatan akun media. Sebenarnya akun media sosialnya dulu sudah sempat, cuma ada kendala, jadi ini sedang diperbaiki kembali seperti itu. Jadi jawabannya tentu iya. Tapi memang ini konsepnya PO Ibu, jadi pre-order atau kalau misalnya nanti sudah ada offline-nya, offline store di rumah, insya Allah itu bisa melihat koleksi yang ada di rumah seperti itu. Tapi secara prinsip mungkin pre-order ya. Jadi ini nanti Mbak Nia kalau ada pesanan mau dibikinin apa, gambar apa, Mbak Nia akan merencanakan untuk mencatat nih. Mulai membuatnya Mbak Nia. Luar biasa. Nia siap berarti ya menerima 1000 pesanan? Siap. Amin. Oke, Masya Allah.
Nia nih terakhir pesan buat teman-teman kamu gitu ya, yang juga sekarang lagi proses berkarya ya, untuk selalu semangat biar kayak kamu nih karyanya udah banyak banget. Pesannya apa nih untuk teman-teman? Apa? Pesannya buat teman-teman Pesannya apa? buat teman-teman. Pesannya buat teman-teman Heeh. apa ya? Tentang itu. Supaya bisa terus semangat Supaya berkarya. bisa berkarya. Mbak Nia bisa berkarya ini karena berlatih kan? Iya. Iya, jadi pesannya gimana? Teman-teman Teman-teman harus terus Teman-teman harus terus berlatih. berlatih berkarya. Iya. Teman-teman harus terus berlatih berkarya gitu ya. Semangat terus kayak Mbak Nia nih semangat bikin karya-karyanya gitu ya di panjang hari ini gitu ya. Nah, terakhir juga nih Bunda Ari gitu ya, satu kata untuk menggambarkan atau satu kalimat mungkin ya untuk menggambarkan Nia hingga hari ini apa tuh Bunda? gimana ya? Nia, masya Allah sekali. Luar biasa, Luar biasa, gitu ya. Luar biasa. Ini bundanya begitu bangga sekali pada Nia. Ini juga tentunya kembali tidak lepas dari peran bundanya, keluarga, ayahnya gitu, dan juga guru-guru yang ada di sekolah. Masya Allah. Bunda Wilis juga harapannya seperti apa nih untuk keluarga-keluarga yang juga punya kondisi yang sama dengan Bunda Ari dan juga Nia gitu. Harapannya seperti apa? Ya, harapan saya keluarga-keluarga bisa memberikan kesempatan semaksimal mungkin untuk anak-anak untuk lebih berkembang baik di sekolah maupun di luar gitu. Selalu memberikan kesempatan gitu ya untuk berkembang gitu. Sekecil apapun perkembangannya gitu ya Bu Wilis ya, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih nih ya. Terima kasih nih Bunda Ari. Sama-sama, Gitu ya. Mbak. Terima kasih Bu Wilis. Sama-sama. Biasa. Untuk karyanya juga ini sudah dipajang, sudah diperlihatkan. Senang banget bisa lihat karya-karyanya Nia di sini, luar biasa. Amin, gitu ya. alhamdulillah. Senang banget juga bisa dengar Iya, Mak. ceritanya Nia, Masya Allah. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Anugerah hari ini, tentunya terus saksikan program Anugerah setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Dina dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.